I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin volume 21. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh gak bingung sama alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Meskipun pertempuran ini terlihat sangat mengerikan, tapi sejujurnya Zelanus merasakan perbedaan yang sangat jauh ketika dia melawan Milim. Ketika Zelanus berhadapan dengan Diablo, Zelanus tetap yakin dia bisa mengalahkan Diablo. Dan karena alasan itu, Zelanus tidak berniat untuk melepaskan kekuatan sejatinya di tempat ini. Melihat kekuatan Zelanus yang saat itu biasa-biasa aja, Diablo pun tertawa dan berkata, "Fufufu, jadi cuma segini. Apakah kau sekarang udah lelah?" Mendengar perkataan dari Diablo, Zelanus pun merasa kesal. Apalagi Zelanus saat ini merasa gak lama lagi dirinya akan segera menjadi dewa penciptaan di dunia ini. Dan Zelanus juga merasa bahwa dirinya benar-benar tidak bisa dikalahkan. Di sisi lain, Diablo saat itu sebenarnya juga kagum sama Zelanus karena Zelanus tidak terpancing meskipun lagi diintimidasi oleh Diablo. Dan bisa dibilang, untuk saat ini Diablo sendiri juga belum serius. Dia hanya berfokus untuk mempertahankan tempat ini. Bahkan jika seandainya Diablo bisa dikalahkan oleh Zelanus, Zelanus tetap nggak bakal bisa menerobos labirin karena ada banyak bawahan Rimuru yang sedang bersiap di tempat ini. Bahkan gak lama lagi Zegion juga pasti akan hidup kembali. Jadi tugas Diablo saat ini hanyalah mempertahankan labirin. Namun sejujurnya, Diablo sendiri juga agak ragu dia bisa menahan Zelanus tanpa melepaskan kekuatan sejatinya. Karena saat ini, Zelanus benar-benar telah mencapai alam dewa. Jadi, jika seandainya Diablo bertarung serius, mungkin dia memang bisa mengalahkan Zelanus dalam pertempuran habis-habisan. Tapi efek sampingnya, semua dataran ini pasti akan hancur dan akan ada banyak korban jiwa di tempat ini. Diablo yang gak mau tuannya Rimuru marah pada dirinya itu pun terus memikirkan cara agar dia bisa menang tanpa ada korban jiwa. Sambil berpikir, Diablo dan Zelanus pun saat itu masih terus bertarung sambil menghantamkan kekuatan besar mereka di tempat itu. Tebasan demi tebasan pun saat itu terus dilancarkan. Namun tidak terlihat satupun kekurangan dalam pertempuran ini. Dan pertempuran itu untuk sesaat masih terlihat sebanding. Diablo di sini juga mengetahui target Zelanus udah pasti adalah Zegion dan Apito. Dan setelah Diablo dikalahkan, pasti nasib mereka berdua akan berakhir. Karena Diablo juga mengetahui Raja Serangga Zelanus memiliki kekuatan Ultra Intuition yang bisa mengetahui keberadaan dari Zegion dan Apito. Karena pada dasarnya Zegion dan Apito merupakan keturunannya. Dengan kekuatan analisa seperti ini, gak mungkin ada yang bisa mengelabui penglihatan dari Zelanus. Karena sebelumnya aja Zelanus dengan mudah menerobos semua dinding labirin dan langsung mencapai tempat dari Zegion. Dan jika Diablo melihat dari segi kemampuan Zelanus, sangat jarang sekali Zelanus menampilkan kesalahan dalam serangannya. Ini akan membuat Diablo kesulitan jika dia tidak melepaskan kekuatan aslinya. Namun pada akhirnya ketenangan Diablo pun menghilang. Karena saat itu Zelanus mengucapkan hal tabu. Zelanus berkata, "Kau hanyalah makhluk kecil. Kau tidak pantas bertarung melawanku. Bahkan majikanmu itu hanyalah slime rendahan." Mendengar perkataan seperti ini, emosi Diablo pun langsung mendidih. Karena dirinya tuh paling gak suka kalau tuannya Rimuru dihina.
dan gak akan ada ampunan bagi orang yang berani menghina tuannya. Tepat setelah kata-kata itu, Diablo pun berkata, "Itu bukanlah kata-kata yang harusnya kau ucapkan." Seketika, cahaya dari mata Diablo pun mulai padam dan mulai tenggelam dalam kegelapan yang sangat mengerikan. Diablo pun mulai melihat Zelanus dengan tatapan kebencian, seperti ingin mencabik-cabik tubuh Zelanus sebelum kematiannya. Di sisi lain, Dino dan yang lain yang menyaksikan pertempuran dari Diablo itu pun menjadi kagum banget. Bahkan sejujurnya, sangat sulit melihat pertempuran antara Zelanus melawan Diablo. Bahkan mereka udah mengaktifkan akselerasi pikiran ke tingkat maksimal, namun tetap sulit untuk melihat semua pertempuran itu. Di sisi lain, udara di tempat pertempuran Zelanus dan Diablo pun mulai meledak dan berkali-kali meledak dengan sangat dahsyat. Padahal saat itu mereka cuma melakukan serangan fisik. Diablo saat itu menangkis pedang Zelanus menggunakan cakarnya, sedangkan Zelanus saat itu terus melancarkan serangan berkali-kali untuk memotong Diablo. Namun Diablo tetap nggak mau kalah. Dia masih berniat mencabik-cabik seluruh tubuh Zelanus karena telah berani menghina tuannya. Bahkan dengan sangat sempurna, Diablo juga dengan anggun memanipulasi kekuatan sihir dan mengubah sasaran dari serangannya. Ini membuat Diablo pun jadi memiliki celah untuk menyerang tubuh Zelanus. Tapi sayangnya, serangan dari Diablo ini tidak bisa menembus pertahanan dari Zelanus. Dino dan yang lain yang melihat itu pun semakin kagum. Ini seolah bahwa Diablo telah mempelajari cara bertarung melawan lawan yang jauh lebih unggul. Bahkan dari eksistensi poin mereka, terlihat angka yang perbedaannya tuh begitu jauh. Dino pun saat itu bertanya kepada rekan-rekannya, apakah ada dari kalian yang bisa mengikuti pertempuran itu? Mendengar pertanyaan dari Dino, ketiga rekannya itu pun langsung serentak menjawab tidak, karena mereka aja benar-benar gak bisa melihat pertempuran itu. Bahkan sejujurnya, yang ada di pandangan mereka saat ini hanya beberapa ledakan yang tiba-tiba muncul tanpa adanya orang di tempat itu. Padahal kita mengetahui, Pico dan Garcia merupakan salah satu dari 7 leluhur malaikat. Dan Mai juga memiliki kekuatan di tingkat dewa. Tapi mereka aja bahkan gak bisa melihat kecepatan antara Diablo dan Zelanus. Di sisi lain, ada seseorang yang juga bisa melihat pertempuran itu. Itu tidak lain adalah Apito. Itu karena Apito juga bisa bergerak dengan kecepatan dewa. Namun Apito menyadari, jika seandainya dirinya ikut dalam pertempuran itu, dalam waktu beberapa saat, Apito pasti akan langsung hancur berkeping-keping. Dan di sini Dino pun terlalu kagum sama kegilaan dari Diablo. Bahkan sejujurnya, Dino memang bisa melepaskan kekuatan yang lebih besar dari ini. Tapi tetap aja, Dino yakin jika dirinya harus bertarung melawan Zelanus dalam waktu yang sangat singkat, Dino pasti akan langsung terbelah hanya dengan satu pukulan dari Zelanus. Dan karena itu, mereka pun saat ini cuma bisa pasrah dan mengharapkan kemenangan dari sosok Diablo. Sin pun kemudian berpindah ke ruang kendali labirin. Terlihatlah Suna, Bareta, Gel, dan Kumara yang saat itu berada di ruangan itu. Mereka semua pun menyadari, jika seandainya mereka memasuki pertempuran itu, semuanya pasti akan langsung binasa saat itu juga. Dan karena itu, suasana labirin saat ini sedang dalam kepanikan yang sangat besar. Namun tiba-tiba Suna berkata, "Jangan khawatir, selama ada Diablo, kita pasti aman. Jika dia tidak ada di sini, kita pasti udah musnah sejak dari tadi." Mendengar perkataan dari Suna, Ramirez dan Benimaru pun akhirnya memahami bahwa mereka sendiri juga gak bakal mampu jika harus bertarung dengan Zelanus. Bahkan Benimaru dan Ramirez agak menyesal karena terlalu meremehkan kemampuan dari Diablo. Di sisi lain, Bareta yang juga melihat pertempuran itu pun berkata dengan semangat, "Sejak dahulu Tuan Diablo memang adalah iblis yang sangat mengerikan. Aku bahkan selalu mengaguminya sejak dulu." Bahkan di sini Bareta berkata di dalam hatinya, "Jika itu diriku, untuk bertahan 1 detik pun kurasa aku tak akan mampu." Bahkan Gabir saat ini juga nggak tahu apa yang sebenarnya udah terjadi.
Dan karena itu, sebagai makhluk spiritual, Keris pun langsung menjelaskan semuanya kepada Gabir. Bahkan saat itu Gupta juga berkata kepada semuanya, kalian tidak perlu khawatir. Aku sendiri juga tidak akan bisa menang jika harus bertarung melawannya. Bahkan sejujurnya, Lord Ijo-Ijo ini juga memahami, sekalipun dirinya bergabung dengan Rangga, masih tetap sulit untuk mengikuti pertempuran itu. Yang ada mereka juga bakalan terbunuh. Hal ini pun juga berlaku untuk Kumara. Di sini, Ramirez pun kemudian telah mengatur perpindahan kebangkitan. Namun untuk Apito dan Zegion, mereka dipindahkan ke penjara labirin. Jika mereka bangkit di penjara labirin, gak mungkin ada seorang pun yang bisa menerobos tempat itu. Namun di sini, Benimaru dan yang lain pun mulai percaya pada kemenangan Diablo. Namun tiba-tiba mereka juga mendengar hinaan dari Zelanus yang mengatakan bahwa Tuan Rimuru mereka hanyalah slime rendahan. Mendengar ini, semua orang yang ada di ruang kendali pun langsung menjadi emosi. Bahkan Ramirez dan Trainee saat itu panik. Mereka panik bukan karena kekuatan dari Zelanus, tapi karena Zelanus menghina Rimuru tepat di depan Diablo. Bahkan saat itu, Benimaru tiba-tiba langsung menghantamkan tinjunya ke meja, dan meja itu pun langsung hancur berkeping-keping. Ramirez yang melihat itu pun langsung syok dan berkata kepada Benimaru, "Hei, benda itu sangat mahal. Kenapa kau malah menghancurkannya?" Bahkan di sisi lain, setelah hinaan itu, terbangunlah Zegion dari ambang kematian. Zegion pun saat itu sangat marah dan membakar setiap sel di dalam tubuhnya. Di sini ada informasi yang sangat penting. Sebelumnya, ternyata Zegion tidak bisa dibangkitkan karena Zegion sebenarnya tidak benar-benar mati. Zegion sedang diambang sekarat. Dan saat ini Vico dan Garcia sedang berusaha untuk mengobati tubuh Zegion. Namun setelah mendengar hinaan dari Zelanus, tiba-tiba Zegion pun langsung terbangun. Bahkan setelah terbangun, Zegion pun saat itu berniat untuk kembali ke medan pertempuran. Dino yang melihat itu pun mencoba untuk mencegah tindakan dari Zegion. Apalagi saat ini Zegion belum pulih total. Dino juga berkata kepada Zegion, "Lihatlah saja Diablo, dia saja berada dalam kondisi seperti itu. Menurutku, ini pasti akan sulit bahkan untuk dirimu Zegion." Mendengar perkataan Dino yang khawatir kepada dirinya, Zegion pun saat itu pertama kalinya tersenyum ke arah Dino sambil berkata, "Tolong jaga Apito." Mendengar perkataan dari Zegion, Dino pun bertanya, "Bisakah kau menang Zegion? Dia adalah makhluk yang berada di tingkat dewa." Namun Zegion saat itu tetap berkata bisa, yang membuat Dino pun saat itu tertawa. Dino merasa sangat bahagia melihat kepercayaan diri dari Zegion. Dia pun saat itu memberikan pedang besar tingkat mitosnya yang merupakan pedang favorit dari Dino. Pedang itu bernama Houga. Dino pun berkata kepada Zegion, "Ini pedang untukmu. Kau boleh memilikinya jika kau mau. Bunuh saja dia sebagai bayarannya dan biarkan aku hidup damai sepanjang hidupku." Zegion pun saat itu menerima pemberian dari Dino dan berkata, "Baiklah, aku akan mengambilnya dan akan kupastikan kemenangan yang sempurna." Tiba-tiba, pedang itu pun bersinar sangat terang dan sepasang sayap bersinar muncul di sayap Zegion. Dari kejadian ini, Zegion pun telah memperoleh kekuatan baru. Itu adalah kekuatan Buzuha. Dino yang melihat itu pun berkata di dalam hatinya, "Sepertinya kekuatan itu bahkan mengenalimu dengan mudah." Dia malah mengakui Zegion sebagai tuannya. Bahkan aku saja tidak pernah diakui tuan oleh dirinya. Dan setelah itu Zegion pun dengan tenang melangkah kepada Diablo. Zegion pun berkata kepada Diablo, "Izinkan aku kembali mengambil alih." Namun Diablo yang sangat marah itu pun melihat Zegion dengan tatapan serius. "Kau harus tahu apa yang kau lakukan. Dia telah menghina Tuan Rimuru. Jangan sampai dia lolos begitu saja." Mendengar itu, Zegion pun berkata kepada Diablo dengan serius, "Tentu saja, aku berjanji akan menghancurkannya di sini." Diablo yang mengenal Zegion dengan baik pun menjadi puas dan kemudian menyerahkan Zelanus kepada Zegion.
Dan setelah itu, Zegion pun mengucapkan terima kasih kepada Diablo. Dan pertempuran antara ayah dan anak pun terjadi kembali. Zegion pun saat itu bersiap untuk melakukan pertempuran ulang melawan Zelanus. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!